Saya masih ingat jelas hari pertama Siti duduk di kelas saya. Tubuhnya kecil, pakaian seragamnya tampak lusuh dan matanya penuh rasa cemas. Ia duduk di pojok belakang, menunduk saat saya menyapanya. Beberapa siswa lain mulai berbisik-bisik, tapi saya memilih mendekatinya pelan-pelan. Siti adalah anak dari keluarga buruh tani yang baru pindah ke desa kami. Ayahnya sudah lama sakit dan ibunya bekerja serabutan di pasar. Siti hampir tidak masuk sekolah selama 3 minggu karena harus menjaga adik dan membantu ibunya. Saya bisa melihat beban berat di pundak gadis kecil itu, beban yang seharusnya tidak ditanggung oleh anak seusianya. Ketika akhirnya dia kembali bersekolah, ia tertinggal pelajaran. Sebagai guru kelas, saya tahu ini bukan pertama kalinya saya menghadapi anak yang hampir putus sekolah. Tapi ada sesuatu dalam diri Siti yang membuat saya ingin berbuat lebih. Mungkin itu adalah tatapan matanya yang penuh harapan, atau mungkin caranya yang gigih meski dalam kesulitan. Apapun itu, saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Saya mulai dengan hal kecil, menjemputnya ke rumah setiap pagi Senin. Awalnya Siti tampak terkejut melihat saya di depan rumahnya. Tapi perlahan, senyum kecil mulai muncul di wajahnya setiap kali saya datang. Saya juga memastikan dia membawa bekal, kadang-kadang membawakan makanan tambahan untuknya. Dan di kelas saya memberinya tugas belajar tambahan sesuai jam sekolah, membantu dia mengejar ketertinggalannya. Saya juga bicara langsung dengan ibunya, seorang wanita yang terlihat lelah namun penuh tekad. Kami duduk di ruang tamu sederhana mereka, membicarakan masa depan Siti. Saya membantunya mengurus KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang sempat tertunda. Proses itu tidak mudah. Banyak birokrasi yang harus dilewati, tapi kami tidak menyerah. Saya ingin memastikan Siti mendapat dukungan yang dia butuhkan untuk terus bersekolah. Tak mudah. Ada hari-hari ketika Siti menghilang dari kelas. Hati saya selalu mencelos setiap kali melihat kursinya kosong. Saat itu saya memilih mendatangi rumahnya, sekadar duduk dan mendengarkan. Seringkali ia hanya butuh diyakinkan bahwa keberadaannya di sekolah itu penting, bahwa mimpinya layak diperjuangkan, bahwa dia berhak atas pendidikan yang sama seperti teman-temannya. Perlahan, saya lihat semangat itu tumbuh di matanya. Ia mulai aktif bertanya di kelas, tidak lagi malu untuk mengangkat tangan dan menyuarakan pendapatnya. Saya melihat dia mulai tertawa dengan teman-temannya, tidak lagi terisolasi di pojok kelas. Dan yang membuat saya paling bangga, Siti bahkan ikut lomba membaca puisi di akhir semester. Melihatnya berdiri di atas panggung, membacakan puisi dengan penuh percaya diri, adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam karir mengajar saya. Kepala sekolah kami pernah berkata, "Kadang kita terlalu sibuk mengurus program, sampai lupa ada satu anak yang sedang memegang selamat tinggal dalam diam." Kalimat itu membekas dalam benak saya. Itu mengingatkan saya bahwa di balik angka dan statistik ada anak-anak nyata dengan mimpi dan harapan mereka sendiri. Anak-anak yang mungkin sedang berjuang sendirian, tanpa kita sadari. Sejak saat itu, kami di sekolah sepakat membentuk tim deteksi dini siswa rentan yang terdiri dari guru wali, guru kelas, dan komite sekolah. Ini bukan hanya tentang Siti, tapi tentang semua anak yang mungkin berada dalam situasi serupa. Kami mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, mencoba memahami situasi di rumah masing-masing siswa. Kami juga memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyuarakan kesulitan mereka, menciptakan lingkungan di mana mereka merasa didengar dan dihargai. Program ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, ada kegagalan. Tapi kami terus belajar dan memperbaiki. Kami menyadari bahwa setiap anak punya cerita uniknya sendiri, dan pendekatan yang berhasil untuk satu anak mungkin tidak cocok untuk yang lain. Tapi kami tidak menyerah. Kami terus mencoba, terus berinovasi, karena kami tahu betapa pentingnya hal ini. Kini Siti sudah duduk di kelas 12. Rasanya baru kemarin dia adalah gadis kecil pemalu di pojok kelas. Sekarang dia adalah salah satu siswa terbaik di angkatannya, aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Ia masih sesekali menghampiri saya sambil bercerita tentang dirinya. Katanya, "Bu, saya ingin jadi guru juga, seperti ibu, yang tidak menyerah menemani saya dalam tiap putus sekolah." Mendengar kata-kata itu, saya merasa terharu sekaligus bangga. Bangga bukan hanya karena prestasi akademik Siti, tapi karena dia telah tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh empati dan keinginan untuk memberi kembali kepada masyarakat. Saya bisa melihat api semangat di matanya, api yang sama yang saya lihat di mata saya sendiri ketika pertama kali memutuskan untuk menjadi guru. Saya percaya, setiap anak punya hak untuk tetap belajar. Tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mengajar, tapi menjaga agar mereka tidak kehilangan harapan di tengah jalan. Kita harus menjadi pelita di tengah kegelapan, menjadi tangan yang selalu siap meraih mereka ketika mereka terjatuh.
Kisah Siti adalah satu dari sekian banyak anak yang nyaris hilang dari sistem, tapi kemudian keras kepala dan satu tangan yang tidak melepasnya. Dan saya bersyukur itu adalah tangan saya. Tapi saya juga tahu masih banyak Siti lain di luar sana. Anak-anak yang mungkin sedang berjuang sendirian, yang membutuhkan seseorang untuk percaya pada mereka. Sebagai pendidik, kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk menyalakan api semangat dalam diri seorang anak. Untuk menunjukkan pada mereka bahwa mereka berharga, bahwa mimpi mereka layak diperjuangkan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah satu orang yang percaya, satu orang yang tidak menyerah. Saya teringat kata-kata seorang filsuf, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Dan saya percaya perubahan itu dimulai dari satu anak, satu kelas, satu sekolah pada satu waktu. Itu dimulai dengan kita, para guru, yang bersedia untuk melihat melampaui angka dan statistik, untuk melihat potensi dalam diri setiap anak. Saat saya melihat Siti sekarang, saya melihat masa depan yang cerah. Saya melihat seorang calon guru yang akan membawa perubahan bagi generasi berikutnya. Dan saya tahu, semua usaha yang telah kami lakukan, semua tantangan yang telah kami hadapi, semuanya sepadan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang nilai atau ijazah. Ini tentang membentuk karakter, tentang menanamkan nilai-nilai yang akan membimbing mereka seumur hidup. Ini tentang memberi mereka alat untuk menghadapi dunia, untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka. Dan ketika saya melihat Siti berdiri tegak di podium saat upacara kelulusan nanti, saya tahu saya akan merasa bangga. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena saya tahu dia akan membawa semangat yang sama kemanapun dia pergi. Dia akan menjadi guru yang tidak menyerah pada siswanya, yang akan berjuang untuk setiap anak seperti saya berjuang untuknya. Inilah yang membuat saya tetap mencintai profesi ini, meski kadang terasa berat. Karena saya tahu, setiap hari saya memiliki kesempatan untuk mengubah hidup, untuk menjadi perbedaan dalam hidup seorang anak. Dan itu, bagi saya adalah hadiah terbesar yang bisa diterima seorang guru. Jadi mari kita terus berjuang. Untuk Siti, untuk semua Siti lainnya di luar sana. Karena setiap anak layak mendapatkan kesempatan untuk bersinar, untuk mengejar mimpi mereka. Dan kita sebagai pendidik memiliki kehormatan dan tanggung jawab untuk membantu mereka mencapainya. Satu langkah kecil pada satu waktu, kita bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Dan itu menurut saya adalah inti dari menjadi seorang guru.